Hai, pada video kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya agar kita merasa terpuaskan saat bekerja. Jadi sebagian orang yang ngobrol sama saya, yang konsultasi sama saya, itu dia kayak ngomong, kok kayaknya saya tuh bekerja hanya untuk uang doang ya. Dapat uang iya seneng, kita bisa beli ini itu, cuman kok kayak nggak puas gitu loh. Nah, sebetulnya untuk merasa terpuaskan itu sederhana banget, yaitu dengan cara menolong orang lain. Titik. Coba aja kalian tolong orang lain, misalkan kalian ke yatim piatu, terus ngebantu orang-orang tua di sekitar kalian yang nggak mampu gitu. Terus kalian lihat muka anak-anak yatim itu, orang yang kalian bantu itu. Dia ngomong makasih pak, makasih bu. Di situ kayak wah banget gitu. Karena memang menolong orang lain ini adalah suatu kegiatan, suatu tindakan yang dia benar-benar memuaskan diri kita. Itu kenapa kalau umpamanya kita perhatikan orang-orang yang sudah kaya banget itu nggak ngabisin uangnya buat beli mobil baru lagi, buat beli rumah baru lagi. Enggak. Orang-orang yang sudah benar-benar kaya banget ngabisin uangnya justru untuk amal. Bill Gates ngabisin uangnya berapa juta dolar untuk amal gitu kan. Terus ada Steve Jobs, ada Warren Buffett. Warren Buffett malah 90% dari harta kekayaannya itu dikirim buat amal. Karena memang dari melakukan tindakan baik itu kepada orang lain itulah yang menyebabkan kita merasa terpuaskan. Dan ini terjadi karena ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain itu keluar hormon oksitosin di dalam otak kita. Dan hormon oksitosin itu disebut sebagai hormon cinta. Yang hanya keluar ketika seseorang membantu orang lain atau melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita terpuaskan dalam bekerja itu sebetulnya sederhana. Kita niatkan saja bekerja untuk membantu orang lain. Maka kita akan dengan mudah merasa terpuaskan. Coba lihat orang-orang yang kalau bekerja tuh semangat, penuh senyum, terus dia kalau ngeladenin orang tuh gimana gitu servisnya. Itu pasti niatnya bukan cuma dapat uang, tapi dia ingin membantu orang lain. Itu kenapa dia ketika bekerja, bekerjanya saja sudah terasa puas gitu loh. Apalagi pas dia dapat hasil dari pekerjaannya. Itu dia mendapatkan kepuasan dan mendapatkan kesenangan. Jadi sederhana sebetulnya kalau umpamanya kita mau merasa puas dalam bekerja ya niatkan pertama pekerjaan itu untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini lebih ke purpose, yaitu kayak ketujuan misi kita dalam hidup. Yang saya telah lakukan, bantu orang-orang, teman-teman untuk coaching menemukan purpose-nya. Yaitu adalah dengan cara temukan sebuah pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman atau momen yang sangat menyakitkan di masa lalu kalian. Dan momen itu, kejadian itu, kalian tidak ingin terjadi kepada orang lain. Misalkan, dulu ketika kalian kecil itu kalian dibully. Kemudian ketika kalian tumbuh, kalian sekarang sudah misalkan punya status lah gitu kan. Sudah dilihat sama orang, terus kalian ngebantu orang-orang biar tidak dibully atau orang-orang yang mengalami tekanan mental karena dibully. Itu rasanya akan beda banget, itu rasanya dalam banget. Atau kalian dulu pernah ditipu ketika sedang ingin membuka usaha. Kemudian sekarang kalian itu mau sharing tentang bagaimana caranya agar tidak ditipu ketika membuka usaha. Itu coba rasanya beda banget. Saya pernah membantu orang, seorang wanita, dia dilecehkan ketika kecil, dan sekarang dia menjadi aktivis wanita. Nah itu beda banget, dia ngomong, saya nggak digaji juga nggak apa-apa untuk urusan ini. Nah itulah yang membuat kepuasan paling tinggi. Kalau kita lihat juga Steve Jobs itu kan gedek banget ngelihat teknologi kok kayaknya begini-begini aja. Komputer tuh kok kayaknya kotak gitu loh. Sampai akhirnya dia menciptakan perusahaannya dia Apple, terus mengeluarkan komputer Apple One, Apple Two. Yang itu akhirnya Apple Two boom. Berangkat dari keresahannya dia. Dia sakit hati kok dengan semena-mena perusahaan-perusahaan besar itu membuat produk yang orang harus terima aja. Akhirnya dia melakukan perlawanan di situ. Kemudian ada Bill Gates. Bill Gates membuat komputer, dia juga kesel sama IBM, dia kesel sama
perusahaan lain yang ingin memonopoli. Dia ingin agar komputer ini masuk ke semua rumah. Dia membuat sebuah Microsoft. Nah, sebetulnya kita bisa combine ini antara purpose kita dengan pekerjaan kita. Kalau umpamanya teman-teman lihat, ada banyak sekarang saya lihat pembicara-pembicara yang membagikan tips-tips gimana agar kita tidak gagal dalam membuka usaha. Itu juga basicnya, belakangnya itu sering biasanya dia gagal gitu kan. Dia gagal, dia bikin seminar, dia tuh asik sebetulnya. Seminar itu ya uang itu nilai tambah doang bagi dia. Tapi ketika dia ngelihat orang berterima kasih, ketika ada yang DM, Mas, Bu, makasih ya, akhirnya karena ilmunya saya bisa membangun usaha, itu perasaannya lebih daripada uang, nggak bisa dinilai sama uang. Jadi kalian tinggal combine aja, kalian lihat di masa lalu saya pernah apa ya, apa yang menyakiti saya, apa yang membuat saya trauma. Misalkan saya pernah gemuk banget, terus diejek sama orang-orang gendut. Itu kesempatan banget. Itu kalian langsung bikin, sekarang mungkin udah kurus gitu kan. Jangan sekarang masih gemuk juga gitu. Ya kalau sekarang masih gemuk, ya coba dikurusin dulu. Nah itu adalah kesempatan yang bagus ketika bikin produk-produk mengenai bagaimana menurunkan badan, menjaga kesehatan, terus membantu orang percaya diri, itu akan beda. Ketika ada seseorang yang menjual apa namanya kayak suplemen-suplemen atau vitamin lain sebagainya untuk menurunkan berat badan, terus dia ngomong, Bu ini menurunkan berat badan begini begini begini, ya orang mungkin tertarik. Tapi kalau umpamanya orang yang mengalami ini dulu pernah gendut, pernah dibully, dia jualan barang, dia ngomongnya bakal pakai emosinya. Dulu tuh saya dibully, saya nggak ingin nih, apa namanya, bapak ibu juga dialami, nggak enak jadi orang gendut. Nah itu feel-nya lebih dapat. Kalau orang yang dulu pernah bangkrut, lihat deh orang yang pernah bangkrut ketika ngomong tentang kebangkrutannya, itu feel-nya orang yang denger itu dapat banget. Dan ketika dia jualan, dia dapat dua hal sekaligus. Yang pertama dia dapat kepuasan karena menolong orang lain, produknya otomatis menolong orang lain. Orang-orang seperti ini nggak mungkin bikin produk yang asal-asalan. Dia produknya menolong orang lain, niatnya sudah benar. Yang kedua adalah duit. Nah, jadi bagaimana cara kita terpuaskan dalam bekerja? Sederhana. Temukan pain kita di masa lalu yang kita nggak ingin orang lain mengalaminya pada saat ini. Kalian jual hal tersebut. Atau kalau kayaknya saya belum ketemu dah. Niatkan bahwa apa yang kalian kerjakan adalah demi kebaikan orang lain, untuk menolong orang lain, memberikan mereka solusi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. See ya.